Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sri Rika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Pada sore hari ini saya ingin bercerita tentang kisah nyata yang pernah saya alami ketika saya berumur sekitar 15 tahun. Nah, pada saat itu di kampung tempat saya tinggal itu kalau malam kan suka ada yang berjualan. Jadi ada yang berjualan putu, seperti itu suaranya, dan ada yang berjual mie tetek, tek 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 tek, jadi seperti itu. Ada juga yang berjualan sate. Pokoknya kalau zaman dulu itu orang berjualan itu berkeliling, jadi tidak menetap di satu tempat, jadi berkeliling. Nah, pada suatu malam sekitar jam 1 malam itu biasanya mereka berjualan kan sampai jam 1, jam 2 itu masih berjualan mereka kan itu. Jadi pada waktu itu jam 1 malam itu kakak saya itu merasa lapar. Nah, pas dia merasa lapar itu kebetulan ada mie tek-tek lewat. Jadi ada suara mie tek-tek tek 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 gitu kan. Itu artinya mie tek-tek kan. Itu zaman dahulu itu artinya mie tek-tek. Nah, terus kakak saya bilang seperti ini, "Aku pengen beli mie tetek," katanya gitu. Dia mintalah uang sama mama saya kan gitu. Akhirnya dikasih sama mama saya. Nah, terus dia bilang gini, di balik pintu. Kalau di Palembang kan kalau manggil orang berjual kan namanya mamang kan. Jadi mang namanya. Mang, tunggu mang, saya mau beli," kata kakak saya seperti itu ya kan. Nah, jadi katanya, dia bersuara seperti itu. Nah, "Sebentar ya mang, saya ambil uang dulu, ambil piring dulu," kata kakak saya seperti itu kan. Nah, dia berkata seperti itu. Nah, akhirnya kakak saya ini mengambil piring lah ke dapur gitu kan, mengambil piring ke dapur, terus dia keluarlah rumah untuk membeli mie tetek. Nah, dia pikir mie tetek itu di depan pintu rumah kami gitu kan. Ternyata ketika kakak saya itu keluar itu mie tetek itu agak jauh dari sana, agak jauh lah, sekitar berapa meter gitu kan. Nah, tapi kok suaranya tadi dekat gitu kan. Akhirnya kata kakak saya, mamang kan orang Palembang kan kalau manggil itu kan mamang gitu kan. Mau beli mie tetek. Nah, jadi mamang itu seperti menoleh seperti itu kan gitu. Tapi mamang itu tidak mau ke rumah kami gitu kan, karena merasa lapar. Jadi kakak saya itu akhirnya berjalanlah mengikuti mamang itu kan gitu kan. Berjalan kakak saya itu. Tapi yang anehnya lagi itu, kakak saya itu tidak pernah menemui mamang itu. Tapi dia merasa udah hampir nyampe ke tempat mamang itu berjualan kan. Jadi kalau orang jualan mie tetek itu kan selalu memanggul gitu kan, membawa panggulan seperti itu kan, sama membawa kompor dan membunyikan tek 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 seperti itu. Nah, kakak saya ini selalu manggil, mang, saya mau beli, mang, saya mau beli. Tapi mie tetek itu berjalan gitu kan. Nah, kakak saya ini tanpa sadar, dia tidak sadar kalau dia terus mengejar mamang itu. Mang, mau beli mie tetek, mang, kata terus mengejar gitu kan. Nah, istilahnya kakak saya itu kesadarannya hilang gitu, dan dia terus mengejar terus. Nah, jadi akhirnya waktu saya di rumah itu, terus mama saya bilang seperti ini, "Kemana kakakmu ini kok beli mie tetek kok lama kali? Apa makan nongkrong di sana?" kata gitu kan. Nah, gitu. Nah, karena malam gitu kan, saya tidak berani kan mencari kakak saya itu. Nah, akhirnya mama saya memang super berani itu, keluarlah dia mencari kakak saya itu. Nah, dia tadi mau beli apa? Katanya bilang sama saya, katanya mau beli mie tetek. Kata, "Loh, mana mie teteknya nggak ada? Tadi ada," aku bilang, "ada mie teteknya, bahkan disuruh menunggu gitu kan gitu." Nah, akhirnya mama saya itu karena melihat kanan kiri itu tidak ada orang, sepi karena jam 1 malam. Jadi akhirnya mama saya itu mengajaklah kakak saya yang pertama itu untuk mencari, mengajaklah ayu saya yang pertama itu mencari kakak saya. Nah, jadi habis itu berjalanlah mama saya ini bersama ayu saya itu untuk mencari kakak saya. Jadi dia menelusurilah jalan. Tadi arah mana katanya sama saya kan. Nah, saya tidak tahu gitu kan gitu. Nah, karena saya takut sendirian di rumah kan, saya pun ikut mama saya itu. Jadi kami bertiga lah mencari kakak saya itu. Terus berjalan. Nah, ketika mama saya itu mempercepat langkahnya, dia melihat kakak saya itu berjalan cepat itu kayak mengejar seseorang. Akhirnya kami pun mengejar dia, kami memanggil. Kebetulan nama kakak saya itu Yono ya kan. Yono gitu. "Kamu mau kemana? Katanya seperti itu kan. Nah, "Mau beli mie tetek," kata Yono kali itu kan gitu kan. "Mau ngejar mie tetek yang mana? Tidak ada mie tetek," kata mama saya gitu kan.
Jadi kakak saya tuh terus dia merasa berjalan, tapi kami melihat dia berlari gitu kan. Nah karena dia berjalan cepat seperti berlari gitu, kami pun yang mengikutinya berjalan cepat juga. Nah akhirnya mama saya itu langsung mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu kan. Nah akhirnya mama saya itu mencengkam belakang kakak saya itu. Hei katanya, Yono, apa yang kamu kejar? Kamu nggak ngejar siapa, kata gitu. Langsung tersadar kakak saya ini. Tersadar terus dia mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, mak, saya tadi mengejar mie tek-tek itu, katanya. Mie tek-tek itu tadi kan parkirnya tidak agak jauh dari rumah, karena saya lapar saya mengejarnya. Yang kamu kejar pun tidak ada yang mau kejar, mie tek-teknya pun tidak ada. Jadi kakak saya itu mengejar apalah itu. Ketika mama saya melihat itu tidak ada mie tek-tek di sana gitu kan. Merinding saya karena ingat itu, astagfirullahaladzim kan. Nah, jadi ketika kakak saya itu sadar bahwa dia tidak ada mengejar mie tek-tek itu, langsung terduduk dia ketakutan. Sambil membawa piring itu, dia udah membawa piring itu, membawa piring, terduduk gitu. Jadi mie tetek yang dikejar dia itu siapa gitu? Tidak ada mie tetek sama sekali. Nah kebetulan pada saat itu adalah yang ronda malam lewat di sana. Bertanyalah mama saya ini, ada nggak penjual mie tetek tadi yang berkeliling desa ini, berkeliling kampung ini? Kata yang jaga malam itu, nggak ada, tidak ada, malam ini tidak lewat. Biasanya dia lewat malam minggu. Nah ini malam apa? Kata mama saya itu. Ternyata malam ini adalah malam Jumat. Kaget kami semua itu. Kakak saya lemes dibuatnya itu. Sadar dia kalau malam ini malam Jumat. Teringatlah dia. Apa yang dikejarnya tadi itu? Tidak ada mie tek-tek. Akhirnya kakak saya bercerita. Ketika dia mengejar mie tek-tek, udah mau sampai dia ke mie tek-tek itu. Mie tek-tek itu laju lagi dia, berjalan lagi. Udah mau sampai dia laju lagi. Udah mau sampai laju lagi gitu. Nah, untunglah mama saya dan ayu saya dan saya itu mengejar kakak saya itu sampai dia sadar gitu bahwa tidak ada yang dikejar dia itu. Nah pada saat kami menemui kakak kami itu udah hampir di pinggir kampung, udah mau masuki perhutanan. Jadi untunglah mama saya sadar dan mengejar kakak saya itu. Jadi seperti itu kisah saya ketika saya berumur sekitar 15 tahun ya. Itu memang kejadian nyata di mana kakak saya ingin membeli mie tek. Ketika dia keluar rumah ada mie tek itu, tapi ketika dia mendekati mie tek itu, dia menjauh sampai dikejar kakak saya itu, menjauh sampai menghilang. Ternyata itu hanya halusinasi dari kakak saya. Jadi mie tek itu tidak ada. Jadi seperti itu kisah mistis yang pernah dialami oleh kakak saya. Dan kebetulan dia ingat dan menceritakannya kepada saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Semoga kita bahagia selalu.